Dulu tahun 70 itu agak unik loh tuh. Banyak orang anak-anak kok dicacang. Cik, 2, 3. Dah, mulai no. Masuk balik je Yuan Tabuzer, Yuan tagi budak serengnya jemik babulu ke sana. Sana. Kini Yuan sama Pak Nanggagah wah. Siapa Nanggagah? Kau masih merek PKBI di sana. Beliau Pak Firdaus. Betul nama Pak, betul Pak Firdaus Pak. Iya, malah kenalan. Pak Firdaus ko Direktur PKBI Sumatera Barat. PKBI ko Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya. Kalau dapat kabarnya Pak, PKBI ko salah satu organisasi tertua di Indonesia. Betul Pak? Tahun berapa diri Pak? Organisasi non pemerintah. Organisasi non pemerintah. Ya. Yang tertua di Indonesia. Betul? Termasuk tua. Termasuk tua. Iya. Berapa umur kira-kira Pak? 62 gini. Alun layam boleh. Ya. Apa lah alun berarti Pak? Alun lah iya boleh. Pak, alun layam. Pak, tapi itu 23 Desember tahun 57. Tahun 57 ah. Iya. Sabana tujuan PKBI ko aguno di Sumatera Barat ko Pak. Kalau Bocito di Indonesia stena. Indonesia ceto loh. Indonesia. Kok mau bahasa Minang tuh? Bahasa Minang salah, santai saja Pak. Oh itu. Ayo. Jadi di Indonesia tahun 57 itu awak tahu baru merdeka tuh kan? Iya. Banyak ibu-ibu kok Malayan tapi meninggalnya waktu Malayan tuh. Oh. Lagi anaknya meninggal loh. Karena memang kesehatan itu masih buruk di Indonesia, pada saat itu ya. Jadi ada beberapa dokter, para ahli, sukarelawan lah pada waktu itu. Iya. Berkumpulnya. Berkumpul dengan kepedulian kau nyedirikan organisasi kau. Itu dasarnya dari awal. Itu dasarnya untuk supaya menurunkan angka kematian ibu dan anak untuk kesehatan ibu dan anak kemana? Itu awal-awalnya. Awal-awalnya kalau Pak tuh sehat-sehat, saya Pak ada Melayan doh. Itu makanya itu salah satunya. Kini berarti kalau berkembang kok. Ya. Anak PKBI di Sumatera Barat itu tahun 70 baru mulai kemarinya. Itu baru layan ayo yang teman, pasti layan sehat. Dia ada PKBI, yang layan nyaman karena tuh jampe yang layan loh. Itu salah sana. Nah, kini kalau berkembang kok. PKBI Sumatera Barat kok kini program-programnya saja kok Pak. Nah, waktu awal mulai kemari dulu tahun 70 itu agak unik loh tuh. Banyak orang anak-anak kok dicacang. Kena cacingan? Yang mengenalkan ubek caci yang pertama di Sumatera Barat kok, PKBI kok. Sudah tuh garam beriodium. Banyak loh ibu-ibu awak di kampung-kampung di daerah awak kok kekurangan iodium. PKBI magi lo tuh ubek caci yang bergaram iodium. Yang paling penting tuh memperkenalkan alat kontrasepsi modern yang awak kenal kini kok. Serupa pil, suntik gitu kan. Dulu namanya spiral. PKBI itu yang pertama kali memperkenalkan di Sumatera Barat. Spiral sana nak viral do spiral lah. Tuh Pak. Kini programnya? Seiring waktu berkembang, ketika waktu lah menjelang milenial kok ada persoalan baru. Ketika si Andra kan termasuk kok. Iya. Lah sehat ibu banyak lagi ya. Iya. Tingkat kelahiran banyak loh usia muda. Nah, program PKBI lah mulai memperhatikan yang muda-muda remaja. Remaja lah. Kalau awalnya anak-anak, zaman dehnya kesehatan ibu dan anak, ini remaja karena jumlah anak remaja itu makin banyak di Indonesia. Iya. Kini kok 30% dari jumlah penduduk. 30% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Itu yang usia remaja. Perkiraan itu bisa 70 sampai 80 juta tuh Anda. Jadi itu banyaknya anak muda di Indonesia. Banyak lo perangai. Banyak perangai. Karena itu PKBI mulai peduli dengan program remaja aku sejak tahun 90-an. Itu bentuk programnya serupa magia edukasi kan anak remaja. Itulah. Jadi ada pendidikan-pendidikan di sekolah, ada pendidikan-pendidikan di itu terkait dengan kesehatan ya. Kesehatan reproduksi remaja namanya. Kesehatan reproduksi remaja. Kalau reproduksi kok tahu yang apa? Itu orang kabar anak sih betul Pak. Reproduksi itu namanya produksi kan. Ayo berulangnya barana kan. Itu bakal remaja harus diagiah lo itu. Ini kan kejadian Indo lo, kejadian apa lo. Diagiah pengetahuan lebih awal. Biarnya siap untuk nanti. Jangan sampai tahun 57 tadi pulau kejadiannya kan. Iya. Sembarang barana, sembarang bawa. Jadi masalahku sebenarnya berkaitan tergantung dari kondisi awak kekini berarti namanya saja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi Ba'a merencanakan menjadi sebuah keluarga yang sehat kan seperti itu Pak. Kini terakhir Pak terkait COVID. Ba'a Pak. Sebelum itu di PKBI kok tidak sehat saja dong. Mendorong terwujudnya keluarga bertanggung jawab namanya. Jadi ketika awak bertanggung jawab kok dalam arti keseluruhan.
Misalnya? Mulai menjalangnya kabar keluarga. Ya. Ya kan? Itulah dua tanggung jawab tuh ya kan. Itu remaja tadi. Ya. Oh, itu pendidikan awak giat. Iya. Sebuah kelahiran itu harus direncanakan dengan baik. Lalu yang kedua, dia mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan, kesejahteraan dan masa depan. Ada 5 dimensi yang diperhatikan di PKBI secara keseluruhan. Nah, karena itu memang titik perhatian PKBI itu tidak berhenti di titik yang ketika kabar anak saja. Iya. Itu kok bantuan apa life cycle namanya, bantuan siklus hidup manusia lah. Sajak menjalang lagi ya sampainya ke mati nanti kan. Iya. Itu kira-kira. Oh, jadi sarupo itu mah jadi programnya selawi itu ya. Sebanyak itu agar terciptanya manusia napo tadi dah. Tadi ada Pak, keluarga yang bertanggung jawab. Lah sana bertanggung jawab tuh bukan berarti magialan jauh bini saja. Tu bini tukang masak laki saja di rumah. Kini padusi nak tukang masak sesana bertanggung jawab sama-sama. Kan itu dah Pak. Iya itu. Betul tak Pak? Mana Bu Yong? Ayolah, do yang masalah kan ada bini lah. Kau apa sih? Apa kasih ya? Sambil cari jodoh. Lah, sana ada celai yang menarik sebenarnya di ambo perhatian ko Pak. Kurang kan COVID kini gua. Ada ndak peranan dari PKBI gitu ya? Otomatis kan PKBI itu ada layanan klinik. Oh, ada klinik. Apa klinik bagi kami, ya kan? Oh, klinik itu tentang apa kok? Nah, karena klinik layanan kesehatan reproduksi, ada klinik umum, layanan umum. Walaupun COVID, tidak pernah waktu itu dah. Jadi awak langsung beradaptasi dengan situasi COVID. Staf di klinik langsung dilatih ya, diajar baam melindungi diri ya. Iya. Istilah kini itu alat pelindung diri APD kan. APD pakai APD klinik langsung lo menyiapkan APD, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya itu disiapkan, ya kan. Standar layanan bahkan awak kalau tidak terlalu penting, inyo datang ke klinik waktu zaman memuncaknya COVID di Sumatera Barat, di Padang khususnya. Itu bisa daring saja, menelpon, bisa lewat WA, bisa lewat mananya, namun agak damam setiap baca dokter, bisa betul itu. Oh bisa di Siko, berarti ada dokter bagian Siko. Ada dokter ada pagi sampai malam. Oh, BPJS laku sih kak? Iko mana kan klinik BPJS kok Pak Andra. Oh bisa BPJS Siko, bisa lah yang urus BPJS yang punya BPJS lah. Pindah ke mana langsung? Peti masuk mah. Lah sana, jadi itu salah satu program dalam nampak dia mungkin program itu adalah udah Pak Firdausko orang Minang yang punya kiprah di Siko untuk memotivasi masyarakat, memajukan masyarakat. Salah satu peranan beliau kan ya, Pak orang mana asli Pak? Dia tanya Pak. Kayak Sumatera Barat. Iya Sumatera Barat Pak di mana? Di Lintau nama. Orang Lintau Pak. Orang Lintau tuh sana daerah Sangka tuh Oh ya, santai-santai orang Lintau tuh mah. Nah, kini program yang ke depan yang harapan Pak sebagai direktur di PKBI kok lah berapa lama Pak direktur di PKBI Pak? Lah lambe sange, lambe 20 tahun. 20 tahun? Lama lah. Lama lah. Mana ganti-ganti tuh? Iya Pak, lu pensiun lah. Lu pensiun lah. Jadi berarti kinerja beliau bagus, makanya dipertahankan taruh jadi direktur. Alhamdulillah Pak. Tapi kini apa saja fasilitas ada di PKBI kok? Di samping klinik tadi ada kantua. Ale Pak, kira-kira Pak. Kami di Siko sebenarnya lebih banyak tampik kok ya untuk memberikan berbagai pelayanan. Dulu pun kami pernah melayani, kok agak unik ya. Untuk keluarga yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, pernah lo dulu tuh. Lambe sangat lo, karena dulu relawan kami ada yang ahli di bidang itu dan dia punya pengalaman lo menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Nah, pernah lo dulu kami memberi pelayanan ke rumah-rumah. Ini istilahnya terapis ya. Bahkan kalau menurut pengalaman awak 20 tahun yang lalu itu awak yang merintis malah. Iya. PKBI kan. Lalu HIV misalnya untuk urusan HIV kan. PKBI kok mungkin yang pertama kali memperkenalkan isu HIV kok di Sumatera Barat. Iya. Nah, awak terlibat sampai mendorong terwujudnya ada klinik VCT namanya di M Jamil tuh. Klinik VCT sampai menjadinya kan untuk orang tes bara. Itu terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat yang peduli kepada HIV kan. Jadi nama istilahnya kalau PKBI kok pelopornya. KB tadi lah pelopor mana tuh. Belum ada pemerintah KB kan. Urusan KB PKBI di awal. Urusan HIV bentuk telur di Sumatera Barat kan. Ada yang mengerti orang HIV, PKBI mulai memperkenalkan. Program untuk remaja bentuk itu loh, ya kan? Nah, program-program ke dulu ada istilahnya SKR, Sanggar Konsultasi Remaja namanya. SKR, Sanggar Konsultasi Remaja. Nah, itu sekolah-sekolah dulu sebelum
ada program-program yang pemerintah punya Ya. gini, awak merintis tuh. Jadi setiap sekolah tuh punya ekstrakurikuler namanya SKR. SKR. Di SKR ko awak latih ya, remaja-remaja di sekolah itu mempunyai kemampuan untuk memberikan konseling sebaya kepada kawan-kawan sebaya. Kawan-kawan sebaya. Itu bagian dari mendorong remaja bertanggung jawab. Kini le jalan kini program itu. Nah, kini pemerintah mempunyai namanya PIK remaja namanya. Itulah diadaptasikan tuh. Modul-modul yang dikembangkan oleh PKBI itu diambil oleh BKKBN. Bukan organisasi pemerintah resmi ya. Lalu melatih secara massal. Nah, itu yang kini berkembang di sekolah-sekolah. Yang SKR dulu yang awak rintis itulah menjadi PIK tuh banyak di sekolah-sekolah gitu ya, resmi. Ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin kau menjadi tanda tanya di masyarakat gitu kan. Ikut organisasi non pemerintah kau nak, Pak. Sado program, sado kegiatan tentu butuh dana. Dana dari mana PKBI kok? Nah, harus dimulai pernyataannya adalah dari relawan-relawan PKBI. Karena PKBI, relawan PKBI kok kan organisasi berbasiskan relawan, Pak Wiyo. Iya. Jadi semua relawan itu yang menjadi anggota PKBI itu membayar iuran anggota. Nah, iuran anggota itu dikumpulkan, itu menjadi dasar. Selain itu kan awak punya kegiatan-kegiatan yang mungkin walaupun tidak menguntungkan kadang, awak punya income tuh, klinik contohnya. Iya. Di beberapa tampik selain di Sumatera Barat, kok ada ya? Iya. Ada ke Wisma, Wisma bentuk penginapan ketik-ketik lah ya. Dan aku diputar lo balik untuk program-program itu. Dan banyak lo kegiatan awak itu yang memang mendapat sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak ya. Ada dari pihak swasta, ada dari donor kok dari organisasi-organisasi yang memberikan dukungan terhadap kegiatan kok. Bahkan ada dari perorangan Ada dari perorangan. Ada perorangan Relawan-relawan awak kok banyak yang secara perorangan memberikan sumbangannya. Ini adalah mapan. Iya. Lah selesai deh urusan Iya. Itu salah selesai ambo menyumbangkan pikiran tenaga mo jo piti ambo untuk PKBI ada yang begitu. Wis, luar biasa sana. Berarti ada celai nan jadi pikiran dan bo. Seberapa penting PKBI kok tetap ada di Sumatera Barat, Pak? Menurut apa? Dengan kondisi kini seberapa penting? Kok kan pemerintah dulu program kok. Iya. Aku perlu mana ada PKBI kok di Sumatera Barat. Kalau menurut ambo organisasi masyarakat kok memang tidak hanya PKBI ya. Iya. Perlu terus ada ya, karena di sebuah negara itu kan ada 3 komponen yang penting ya. Iya. Satu ada pemerintah, negara kok, ada pemerintah, ada swasta, ada organisasi masyarakat. Iya. Nah, PKBI itu kan organisasi masyarakat. Jadi kalau ada organisasi masyarakat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, harus tumbuhnya tadi. Karena IKO yang akan mewakili suara-suara masyarakat. Itu ada wakil rakyat ya, mulai di DPR. Tapi itu kan politik. Aku non politiknya. IKO organisasi masyarakat. Jadi kalau Adom, Rembo, Pak Buyang punya organisasi kesenian, doa gitu. Itu rancak ditumbuhkan tadi. Jadi kok bisa menjadi kontrol sosial mana? Itu di setiap mana Pak Buyang. Ambo lagi sekolah dulu tamat. Nah, itu sana. Jadi banyak sebenarnya organisasi dan satu yang menarik salah satu PKBI Sumatera Barat dan beliau lah hampir 20 tahun. Udah 20 tahun, Pak. Iya, balik kayak. Luar biasa sana. Bisa yang jadi direktur resikonya. Bila Pak Koi pensiun, yang gantian sekolah sana. Terus ke saudara aja kini sana. Terakhir, Pak. Kira-kira yang Pak sampaikan ke sanak-sanak awak dan lain dan terakhir harapan apa ke masyarakat Sumatera Barat terkait dengan PKBI? Ambo memang satu pesan Ambo bahwa kesehatan keluarga, khususnya kesehatan reproduksi itu tidak hanya urusan ibu-ibu. Ya. Itu urusan satu keluarga. Jadi ayah, ibu, anak, seluruh yang ada dalam keluarga itu, itu istilahnya tadi harus bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, kesehatan reproduksi kok kan dimensinya banyak, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja tadi, HIV, AIDS, ya kan, ada banyak, ada persoalan-persoalan di perempuan ada infeksi, ada macam-macam kan, ada kanker gini, itu kesehatan reproduksi. Kadang-kadang urusan KB, urusan ibu-ibu saya nggak bisa, harus laki-laki juga tahu. Jadi saling mendukung di dalam rumah tangga. Coba yang deh Pak Andra kalau punya anak gadis, tiba-tiba menstruasi tapi tidak punya pengetahuan. Iya. Ada anak laki-laki mimpi basah tapi tidak pengetahuan. Ini lebih ketakutan sih kan. Apa kok? Jadi itu orang tua punya peranan yang paling senang Kak. Tiba-tiba nyala menstruasi tetap pakai saja kalau lona. Ama aku, itu tidak Pak. Atau anak laki-lakinya kecil, bade basah saya sawah. Ayo bangsa sarwa kuat. Itu. Alah. Tale Pak, adalah itu penting. Jadi tanggung jawab Iko harus di seluruh keluarga itu. Jadi tidak bisa disaran hanya ke ibu saja. Nah, Siko pentingnya memang istilah orang kini itu
kesetaraan ya antara Ya. laki-laki dan perempuan, Ya. ibu dan ayah dan anak dalam keluarga. Jadi bertanggung jawab itu intinya. Itu intinya. Ya. Lah, mudah-mudahan PKBI maju terus Pak. Siap Amin. menjalani tanggung jawab dan tugas. Kamu ganti nama aja direktur. Siap Pak. Lah, pensiun lah Pak. Lah sana, ini setuju yang jadi direktur sana. Kayu yang sana, jalan. Tinggal sana. Lah, Pak Firdaus, Direktur PKBI Sumatera Barat. Terima Lah, kasih, masuk Pak Buyang. pot bungo. Sama-sama Pak. Lah, Iya. lah sana, lah makasih. Lah, dah. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lah, habis.